Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali dalam acara Good Morning Jesus. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Saudara, satu pesan Tuhan untuk disampaikan kepada setiap kita, bahwa kita tidak butuh alasan untuk kita datang bersekutu kepada Tuhan. Karena tempat kita sebenarnya yaitu ada di dalam hadirat-Nya. Sejak awal kita diciptakan, kita tidak bisa jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu saya ajak kita semua, mari kita dengan sadar, dengan penuh kesadaran, dengan sengaja kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Masuk ke dalam ruang-Nya Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sebab disitulah tempat kita sebenarnya, tempat tinggal kita sehari-hari. Kita boleh memuji, menyembah Dia. Di mana kita percaya disitulah identitas kita boleh terus-menerus dibaharui. Hati kita boleh dipenuhi akan kasih Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saat ini kita mau persiapkan hati kita. Saat ini benar-benar kita mau rindukan untuk menyembah Tuhan. Oh, terima kasih. Ini kami Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama menyatakan kemenangan yang Tuhan sudah buat untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur buat darah-Mu yang sudah tercurah buat setiap kami Tuhan. Gantikan hidup kami. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Sekali lagi kita mau nyatakan, darah-Mu dicurahkan
Tuhan pernyataan dari hati kami. Betapa kami bersyukur. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih, oh Tuhan, sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami boleh mengalami Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang ku percaya. Musim hidupku tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami sungguh mengagumi Tuhan, betapa Engkau Tuhan mengasihi kami. Kami kagumi bagaimana Engkau cara-Mu Tuhan untuk mengangkat kami. Bahkan di saat titik terendah pun di dalam hidup kami Tuhan, Engkau ada. Engkau menolong kami dengan cara-Mu. Engkau buktikan kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak
cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, sungguh kami kagum dalam-Mu mencintai. Apa yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan lakukan buat setiap kami. Terima kasih. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak pernah menyerah. Oh, sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Oh Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, hanya Kau Tuhan yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Ku letakkan percayaku hanya kepada-Mu. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Engkau ku kagumi. Sungguh Tuhan, betapa Kau mengagumkanku. Engkau sungguh mengagumkan. Engkau Yesus sungguh mengagumkan. Sungguh tak pernah terduga cara-Mu untuk menolongku. Engkau tak pernah menyerah akan hidupku. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu Tuhan yang Kau lakukan. Oh
bisa sanggup pikirkan. Sungguh tak terbatas, sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau yang tidak pernah menyerah akan kami Tuhan. Benar-benar itu sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Kami sepenuhnya bukan apa-apa Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi Engkau lakukan semuanya itu hanya untuk kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Oh Yesus, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku percaya. Segala musim hidupku, ku mau percaya hanya kepada-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan di hidupku, satu-satunya Tuhan yang mengasihiku. Ku taruh hidupku Tuhan di hadapan-Mu. Ku taruh hidupku sepenuhnya menyembah-Mu. Tuhan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kasih-Mu, hanya kasih-Mu yang sanggup memberkatiku. Hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkanku. Semua karena anugerah-Mu, bukan kekuatan kami, bukan karena kami hebat. Kalau tanpa kasih-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa di hadapan-Mu. Oh, kami mau Tuhan, hidup kami menyenangkan-Mu. Biar kami Tuhan, kami yang telah diselamatkan, kami yang telah mengalami anugerah-Mu Tuhan, kami mau terus berikan hidup kami. Hidup kami hanya untuk menyenangkan. Hidup kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Kami tidak mau mendahului Engkau Tuhan. Kami berikan hidup kami menyembah-Mu. Yesus.
dengan sadar Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan kami mengasihi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segala hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagimu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segala hatiku. Kerinduanku menyenangkan-Mu, ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Sungguh Tuhan, saat ini kami memberikan hati kami. Kami mau sujud Tuhan di hadapan. Kami rindu untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Rindu selalu dekat padamu, menikmati indah kasih-Mu, suara-Mu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku mau diam dengarkan-Mu Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu sanggup bebaskanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saat ini kita sungguh-sungguh rindukan, rindu selalu dekat padamu, menikmati indah kasih-Mu, suara-Mu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami mau diam Tuhan. Ku mau diam. Kami mau jauhkan dari segala kebisingan, kesibukan pikiran kami sendiri. Nyatakan Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Kami tahu hanya kebenaran-Mu yang sanggup untuk membebaskan kami. Yesus, Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagimu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku.
Sebab ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu. Ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu. dengan Apa Tuhan segala yang Engkau mau untuk kami lakukan? Segala Tuhan yang kami lakukan mungkin salah. Tuhan nyatakan, Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami mau Tuhan, kami berkenan bagi-Mu. Betapa ku Karena kami sungguh mengasihi-Mu, karena kami sungguh mengasihi-Mu. Dengan segenap hatiku, kerinduanku menyenangkan-Mu. Ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kerinduanku menyenangkan, kerinduanku menyenangkan-Mu, kerinduanku menyenangkan-Mu. Ini hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kami sembah Kau, ya Tuhan Yesus, ini hidup kami. Kami mau hidup bagi-Mu. Alami kasih-Mu hingga dalam hadir-Mu. Bukan hanya di mulut saja kami nyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan, tapi biarlah seluruh hidup kami mau turut apa kata-Mu Tuhan. Kami mau ikuti apa yang Kau mau, apa yang Kau suka. Mari setiap kita saat ini terus sembah Dia, sembah Dia. Biarlah di dalam hadirat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyatakan kebenarannya di hidupmu. Buka hati, bawa hatimu, bawa hidupmu sepenuhnya kepadanya. Terus kita mau bawa hati kita menyembah Dia saat ini. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ku sembah Kau, ku sembah
lebih dari segalanya. Ku sembah, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu. Kami mau letakkan Tuhan segala keakuan kami di hadapan-Mu. Kami letakkan Tuhan semua perasaan. Aku bisa karena aku. Kami mau letakkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang terutama. Kami mau tempatkan Engkau Yesus. Engkau yang terutama Tuhan. Di atas segala-galanya. You are above all, Jesus. You are above all, Jesus. Ku sembah, ku sembah Kami sembah Kau Tuhan. Saat ini Engkau matikan kedagingan kami Tuhan. Engkau mengatasi segala keegoan kami, segala kedagingan kami saat ini Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau yang terutama, lebih dari segalanya. Oh, yarala parala shikol yarala parala shikol yarala. Kami sembah Kau Yesus. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan yang terutama. Yarala parala parala shikor yarala parala shikor yarala parala kiarala parala shikor yarala parala oriora lana mara yarala parala shikor yarala parala kiarala shikor yarala parala shikor. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Oh Yesus, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Puji Kau selama-lamanya, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan pada
selama-lamanya. Oh, dengan segenap hati kami, Tuhan, ini segenap kuat kami, segenap hidup kami, Tuhan, kami mau serahkan, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah Tuhan, kami mau Engkau bentuk kami, Tuhan, ku pujikan. Tuhan, biarlah jadikanlah Tuhan sesuai kehendak-Mu. Terus Engkau, Tuhan, mau ajar setiap hati kami. Kami mau beri hati kami, kami mau beri hidup kami untuk Engkau ajar, untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Yes, Tuhan, terima kasih. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Yesus Tuhan, ajar aku, ajar aku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami mau beri diri kami, Tuhan, bentuk kami, ajar kami, ajar aku. Yesus Tuhan, oh, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Bapa, biarlah kami ada untuk menjadi penyembah. Biarlah kami ada untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami ada untuk menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan renungan-Mu ya Tuhan. Buka hati setiap kami di pagi hari ini.
Buka telinga setiap kami di pagi hari ini, agar kami mampu mendengar sapaan-Mu yang menyapa dan menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami tahu Engkau berada di samping kami saat ini. Kami tahu Engkau berada di dekat kami. Dan kami tahu saat ini Engkau sedang mengetuk pintu hati kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Bersabdalah Bapa, sehingga kami mampu mendengarnya dengan jelas kepada setiap kami. Amin. Renungan hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 1-11. Berjudul, apakah aku mengasihi atau aku orang yang menghakimi? Yohanes 8, 1-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Menghakimi versus mengasihi. Orang yang menghakimi lebih suka melihat kesalahan orang lain. Tapi orang yang mengasihi mau belajar untuk memahami orang lain. Di dalam ayat 6 dikatakan, orang Farisi itu mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Orang Farisi berusaha untuk mencari sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Orang Farisi adalah orang yang suka menghakimi, sehingga dia suka mencari kesalahan orang lain, perempuan itu dan juga Yesus. Ada seorang bernama Stephen Covey. Dia adalah seorang penulis buku 7 Habits of Highly Effective People. Itu adalah buku pengembangan diri paling berpengaruh di dunia. Bahkan sekitar berapa tahun yang lalu sudah terjual lebih dari 25 juta eksemplar. Stephen Covey satu hari bercerita bahwa dia berada di kereta bawah tanah. Suasana tenang, teduh. Namun setelah kereta itu berhenti di suatu stasiun untuk stop, masuklah seorang bapak dan membawa beberapa orang anaknya. Semenjak bapak dan anak itu datang, masuk ke dalam kereta,
suasana kereta berubah. Anaknya berlari-lari, bahkan mengganggu orang lain dan bahkan menarik-narik koran orang yang sedang membaca koran. Yang lebih menjengkelkan, Stephen Covey melihat bahwa ayah dari anak-anak itu mengapa hanya duduk terdiam aja, sambil seolah-olah melamun. Semua sudah mulai menggerutu. Orang satu kereta mulai mengomel. Akhirnya Stephen Covey yang berada di dekat bapak itu mulai berusaha menegur secara halus. Hai bapak, bisakah Anda mengendalikan anak-anak Anda supaya kereta tidak menjadi terlalu ramai dan kita tidak terganggu? Rupanya sang ayah, anak-anak itu tersadar dari lamunannya yang sebelumnya dengan tatapan kosong. Dia kemudian bilang, benar, seharusnya saya berbuat sesuatu. Saya pun masih bingung harus berbuat apa. Karena saya melihat anak-anak itu pun rupanya bingung. Karena kami baru pulang dari pemakaman ibunya yang baru meninggal beberapa jam yang lalu. Stephen Covey yang mendengar hal itu, dan orang-orang di kereta yang mendengar hal itu terharu, dan mereka semenjak itu suasana kereta terlihat suasana berbeda karena orang-orang melihat dengan tatapan yang berbeda. Sebelumnya mereka begitu jengkel, tapi tahu latar belakang mengapa anak-anak itu cranky atau mengganggu orang lain. Tatapan yang pertama menghakimi dan jengkel berubah menjadi tatapan yang memahami. Orang yang menghakimi sekali lagi suka melihat kesalahan orang lain, melihat hanya tindakan yang terjadi di depan mata. Sedangkan orang mengasihi, mau belajar memahami orang lain dan mau melihat mengapa orang itu sampai berbuat demikian. Orang Farisi membawa wanita itu kepada Yesus untuk dihakimi. Mereka menuntut Yesus untuk menghukum juga dengan melempari batu. Berapa banyak tangan yang mau melempar batu? Atau tangan yang mau mengulurkan tangan untuk penuh kasih. Yang kedua, orang yang menghakimi cenderung menjatuhkan, mempermalukan, bahkan menghukum orang lain. Sedangkan orang yang mengasihi mau memulihkan. Dalam ayat 3-6 dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi rupanya mereka sengaja mau mempermalukan orang yang berbuat dosa. Dia menaruh di tengah-tengah. Memang orang menghakimi cenderung untuk mempermalukan orang lain. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Orang menghakimi cenderung mau menghukum, mau melempari batu orang yang berbuat salah. Ada kisah di mana seorang anak yang karena bermain dengan adik perempuannya, anak laki ini tidak sengaja tangannya tersenggol meja makan, sehingga mangkok yang berisi kuah yang akan disantap siang itu jatuh, pecah, dan seluruh makanannya, sopnya, kuahnya berhamburan di tanah, di lantai. Ayahnya yang melihat bisa mengambil 2 langkah, 2 sikap. Yang pertama, atas dasar konsekuensi, dia bisa menyuruh anaknya. Dia marah, ayah yang pertama adalah ayah yang marah. Dia maki anak itu, dia bilang, kenapa kamu nakal? Ayo bersihkan. Sampai bersih. Saya hukum kamu. Saya ambil gadgetmu. Selama 1 minggu kamu tidak boleh bermain gadget. Anak itu adalah anak yang belajar. Memang konsekuensi, yaitu bersihkan.
Tapi anak itu belajar karakter marah. Dia sedang menyerap rasa marah itu. Yang suatu saat dia akan alirkan keluar juga kepada orang lain dan anaknya. Dan anak itu belajar menghukum. Tanpa ada kata-kata sebelumnya, gadgetnya diambil 1 minggu. Padahal minggu lalu dia melihat bagaimana papanya juga tanpa sengaja menjatuhkan gelas kopinya sendiri. Tapi papanya tidak berkata apa-apa. Atau sikap yang kedua, papanya bisa mengambil sikap. Dia menegur anaknya dengan baik. Nak, kalau bermain-main harus hati-hati. Mari bersihkan, papa bantu kamu. Sikap kedua tuh anak belajar konsekuensi. Bahwa kalau berbuat sesuatu harus bertanggung jawab. Tapi dia belajar satu sikap lagi. Mau mengasihi. Suatu hari anak itu tumbuh menjadi orang yang juga memulihkan. Orang berbuat salah, dia bantu. Yang ketiga, orang yang menghakimi merasa diri paling benar. Sering lupa gak mampu lihat kesalahannya sendiri, gak mampu lihat dosanya. Merasa diri paling suci, bahkan di atas orang lain. Karena itu dalam ayat 6 dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Jadi orang Farisi selalu berusaha, selalu merasa diri bahwa dia itu yang paling benar. Orang lain bisa salah. Yesus salah. Sedangkan mengasihi, penuh kerendahan hati dan belas kasih. Dalam ayat 7b dikatakan, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada orang-orang Farisi itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus mengajarkan untuk introspeksi diri, melihat ke dalam hati kita sebelum menghukum dan menilai orang lain. Bagaimana dengan keberadaan diri kita? Siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melemparkan batu. Teguran itu membuat orang-orang Farisi menjadi malu. Orang yang suka menghakimi, tidak mampu mengasihi. Tidak punya waktu untuk mengasihi, karena waktunya habis untuk menilai orang lain. Waktunya habis untuk mencari kesalahan orang lain. Waktunya habis untuk berusaha menjatuhkan orang lain, bahkan menghukum orang lain. Yesus menutup kisah ini waktu dia bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka semua? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Kata wanita itu, tidak ada Tuhan. Kata-kata yang indah ditutup oleh Yesus dengan berkata, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tidak berhenti sampai di sana. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus mengajarkan 3 hal pada Yohanes 8, yaitu belas kasihan. Yang kedua pengampunan dan ajakan untuk bertobat. Yesus mampu melihat wanita ini dengan mata kasih Bapa. Karena dialah sang Tuhan, sang Bapa itu sendiri. Pada masa Prapaskah, masa retret agung saat ini, mungkin ada di antara kita yang sedang berpantang, berpuasa. Tapi hendaklah yang kita koyakkan adalah hati kita. Bukan hanya belas kasihan, ada pengampunan turun atas kita. Dan pertobatan. Kita sudah ikut GMJ, sering ikut misa, ikut persuahan doa. Tapi biarlah pada hari ini kita mau merasakan kasih Tuhan.
Karena kasih-Nya memulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu, kasih-Nya mengubahkan. Ku diubahkan. Karena kasih-Mu kita dibebaskan. Ku dibebaskan. Kita diselamatkan. Ku diselamatkan. Kita dipulihkan. Dan dipulihkan. Sekali lagi katakan, karena kasih. Karena kasih-Mu. Pada pagi hari ini aku diberkati dengan cinta Tuhan. Karena kasih-Mu aku mau diubahkan Tuhan. Karena kasih-Mu aku dibebaskan dari dosaku. Aku mendapat keselamatan yang baru. Dan aku dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat renungan GMJ pada hari ini. Kami percaya lewat pujian, penyembahan, dan firman ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan belas kasihan, pengampunan tercurah atas kita. Setiap dosa-dosa kita. Dan Yesus mengajarkan untuk kita bertobat. Pagi hari ini, kita mengatakan, Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku adalah anak yang diberkati. Aku sudah dibebaskan dari dosa-dosaku. Aku mau menjadi orang yang baru. Aku sudah dimenangkan, diselamatkan, dan aku dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini sampai malam nanti adalah hari kami beroleh kemenangan di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku yang terkasih. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama. Sampai berjumpa kembali di dalam GMJ berikutnya. Tetap semangat, tetap datang dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Oke, selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati.